Puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita boleh bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini untuk tujuan yang sama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat hari yang kau berikan ini Tuhan, kami boleh datang untuk memuji, menyembah dan menyenangkan hatimu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima berkat-berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah saat pagi hari ini. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin, haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Mu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala
untuk memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, mari kita bersama-sama, kita mau bersorak bagi Yesus. Hanya Tuhanlah satu-satunya alasan, amin, haleluya. Amin, haleluya. Mendekat
tiada yang lain, tiada yang lain, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa, amin, haleluya, untuk selamanya, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segalanya, berlaku hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus satu-satunya yang akan sanggup menolong kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lewati, apapun yang kami alami, kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas
terjadi dalam hidupku. Amin, haleluya. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau memiliki semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau memiliki semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya yang indah dalam rencanamu Tuhan. Amin, haleluya. Kau memiliki semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau memiliki hidupku. Kau memiliki hidupku. Sebab ku tahu Kau memiliki hidupku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Semuanya indah dalam rencanamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Walau mungkin saat ini kami tidak mengerti, tapi kami mau tetap percaya. Kami mau tetap taruh harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membela hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, kami akan menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Kau sampaikan. Dan kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam anugerahnya yang ajaib. Pagi ini kita kembali menikmati satu rahasia Allah. Yang Allah tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Peristiwa-peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita kembali diingatkan betapa dahsyatnya Allah. Betapa hebatnya Tuhan atas setiap hidup umat yang percaya kepadanya. Dan sebentar kita juga akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tapi Dia curahkan Roh Kudus-Nya untuk membawa kita menjadi orang-orang yang tidak pernah takut dan khawatir menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Dan kita percaya hidup kita akan tetap ada di dalam pengawasan Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati sesuatu dalam hidup ini yang penuh dengan tantangan? Kita harus memiliki iman yang bergerak. Kenapa kita harus memiliki iman yang bergerak? Dalam Ibrani pasal yang ke-11,
ayat yang ke-6a dikatakan, Ibrani 11 ayat yang ke-6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman adalah sebuah dasar fundamen kekristenan untuk kita bisa melewati setiap hal yang kita alami, untuk kita terus maju melangkah menuju kesempurnaan. Dan kita tahu kalau hari ini kita ada bukan karena kita kuat, bukan karena saudara mampu, bukan karena saudara bisa mengatasi semua, tapi karena lewat anugerah itu kita ada sampai hari ini. Amin. Coba katakan sama yang samping kiri kanan, Tuhanku dahsyat. Tepuk tangan mereka. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Luar biasa. Dan itu akan membawa kita untuk mengerti bahwa selama kita ada di dalam Kristus, memiliki satu daya iman yang kokoh, kita tidak akan terkapar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tapi justru di balik itu kita akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita flashback sebentar. Kita kembali sering mendengar kasih walaupun. Apa arti kasih walaupun itu? Walaupun disakiti tetap mengasihi. Rasanya memang tidak mudah. Mudah untuk berkata, tidak mudah untuk dilakukan. Seringkali banyak orang berkata, saya disakiti kok mengasihi. Secara logika nggak masuk akal. Walaupun difitnah, tetap mendoakan. Lebih aneh, nggak salah difitnah, diceritakan kemana-mana. Loh, kok saya harus mendoakan? Sulit bagi logika kita untuk mencerna. Bahkan walaupun kita diperlakukan tidak adil, kita harus belajar bisa mengampuni. Rasanya nggak masuk akal semua. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa melakukan semua walaupun disakiti harus mengasihi. Walaupun difitnah harus mendoakan. Walaupun diperlakukan tidak adil harus mengampuni. Bagaimana kita bisa memakai cara pandang iman bukan logika. Kalau kita memakai cara pandang iman, maka iman kita akan bergerak dan kita akan menggapai sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kita. Sekarang kita akan belajar sedikit mengenai iman yang bergerak. Apa artinya iman yang bergerak? Iman yang bergerak memiliki sebuah arti, iman yang tetap teguh walaupun situasi tidak atau belum sesuai dengan yang kita inginkan. Itu artinya iman yang bergerak. Walaupun belum menikmati atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus memiliki iman yang teguh. Iman yang gerak juga memiliki sebuah arti walaupun masalah kita belum selesai. Kita harus percaya bahwa Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus yakin di balik semua apa yang kita alami, Dia pribadi yang tidak pernah berubah itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian juga iman yang bergerak memiliki sebuah pengertian walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Iman kita tetap percaya bahwa sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan apa yang aku ucapkan. Ini yang harus menjadi satu fundamen dalam hidup kekristenan kita hari-hari ini. Dunia semakin hari menuju satu kehancuran. Banyak orang menjadi gelisah dan takut dengan keadaan bumi yang bukan bertambah baik, tapi bertambah menakutkan. Tetapi kalau hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita memiliki daya rohani yang kuat, yaitu iman kita bergerak, maka kita tidak akan kalah dalam setiap peperangan yang kita hadapi, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita tetap yakin bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahwa Tuhan telah mendengar doa apa yang aku ucapkan. Mari kita lihat ciri-ciri orang pagi ini yang imannya bergerak. Bagaimana ciri-ciri orang yang imannya bergerak? Yang pertama kita mengerti waktu kita alami sakit dan belum alami kesembuhan, iman kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dasar awal iman yang bergerak untuk menikmati sebuah janji Allah dalam menghadapi peperangan hidup, kita harus yakin
Pada waktu kita alami sakit dan belum alami kesembuhan, iman kita juga tetap harus percaya bahwa Allah sudah menyembuhkan penyakit kita. Kita lihat Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Inilah sebuah proyek Kalvari yang tidak pernah terhapus sampai hari ini. Membawa pengertian kepada kita sebagai gereja Allah. Pada waktu kita alami satu gangguan di dalam tubuh kita, kita harus yakin. Jangan memakai cara pandang logika kita yang terbatas, tapi memakai cara pandang iman. Iman yang bergerak bahwa kita yakin penyakit kita lah yang sudah ditanggungnya. Korban Yesus di atas kayu salib memberi dampak yang luas. Pengampunan dosa diberikan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Di atas kayu salib, pikul dosa kita sudah ditanggungnya. Segala penyakit kita sudah ditanggungnya. Kutuk sudah ditanggungnya. Dan itu membuat kita mengerti. Kita mengalami satu kemenangan bersama dengan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24b dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini yang harus menjadi satu alasan kita sampai hari ini. Percaya kepada Allah. Allah sudah mati tapi bangkit, dia naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudusnya, berarti kita tidak yatim piatu. Kita melihat bahwa Allah itu sangat peduli dengan umatnya. Dan Allah kita hidup dan ajaib dan berkuasa. Kalau kita tahu Allah kita hidup dan berkuasa, maka pada waktu kita mengalami sakit, iman kita tetap berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kita harus yakin. Dan kalau keyakinan itu muncul, maka iman yang bergerak itu akan menghasilkan sebuah mujizat. Kita lihat sebuah kisah tentang Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 diceritakan seorang raja yang bernama Hizkia. Dia Raja Yehuda, pada waktu itu mendapatkan vonis dari Allah melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan kasih tahu kepada Hizkia, Raja Yehuda itu, bahwa sebentar dia akan mati. Berita yang mengejutkan. Satu kejutan yang tidak enak terjadi atas Hizkia. Justru Allah memakai Yesaya untuk menyampaikan pesan. Kasih tahu kepada Raja Hizkia, sebentar lagi dia mati karena penyakitnya. Tentu Hizkia pada waktu itu mendengar berita, kaget. Yesaya menyampaikan pesan Allah. Tetapi kita lihat dalam kisah ini apa yang dilakukan Hizkia. Pada waktu menerima sebuah kejutan, berita yang tidak mengenakan, apa yang Hizkia lakukan? Walaupun Hizkia divonis akan mati, tetapi imannya tetap bergerak pada waktu dia dengar apa yang Yesaya katakan. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini sebuah pintu terobosan mujizat yang Hizkia terima dari Allah. Waktu dia dengar Allah memvonis Hizkia akan mati karena penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan, Hizkia datang kepada Allah. Dia berkata, Tuhan, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Dan bahkan Hizkia berkata, aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Bukan di mata manusia, tapi Hizkia melakukan yang baik di mata Tuhan. Hizkia menangis, bukan cengeng, tapi Hizkia percaya Allah yang dia panggil saat itu. Allah yang sanggup mampu juga untuk membalikkan setiap apa yang telah diucapkannya, dan dia akan mengalami kesembuhan.
ketekunan itu, keyakinan yang teguh dari Hizkia, itu akan membuka kemampuan Allah untuk menyatakan mujizatnya. Terbukti dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa bukan? Saat Hizkia meratap kepada Allah, bukan meratap kepada manusia dengan keputusan yang Allah buat. Tangisan Hizkia, doa yang dengan kesungguhan hati naik di hadapan Allah dan Allah menyatakan kehebatannya. Dan apa yang dikatakan Allah? Sebelum Nabi Yesaya keluar, Tuhan bilang, Yesaya balik, katakanlah kepada Raja Hizkia, aku tidak jadi katakan dia mati, tapi aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun. Mungkin secara logika enggak masuk akal. Sudah divonis mati, tapi karena ketekunan, keyakinan, iman yang kokoh dari Hizkia, dan Hizkia percaya dengan keyakinan yang teguh, dia sedang berhadapan dengan Allah, si pemberi hidupnya. Dia tahu Allah itu sanggup membalikkan keadaan. Dan benar, yang sudah divonis harus mati, diperpanjang oleh Allah 15 tahun lagi. Hizkia mengalami himpitan yang hebat. Sebelum dia sakit, dia mengalami tekanan dari Raja Asyur, yaitu Sanherib. Kekuatan mereka luar biasa dibandingkan dengan kekuatan dari yang Hizkia miliki. Tapi Tuhan berkata, aku melepaskan engkau dari Raja Asyur. Dan kota ini aku akan memagari. Tuhan memagari kota Yerusalem. Tuhan memagari rakyat Yehuda. Tuhan mengangkat hidup Hizkia kembali. Hizkia dipulihkan. Pelipat gandakan mujizat terjadi pada waktu itu. Dan Yerusalem tidak jadi dikepung. Dan Hizkia mendapatkan kesempatan hidup 15 tahun lagi. Saudara, seringkali pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ada kejutan dan berita yang tidak menyenangkan dari dokter mungkin. Oh, penyakitmu tidak ada obatnya. Atau mungkin pada waktu kita memeriksakan jantung kita, mungkin dokter berkata, oh jantungmu enggak baik. Mungkin pada waktu kita memeriksakan setiap organ tubuh kita, ada berita yang tidak baik dari dokter. Dan mungkin pada waktu kita pulang, kita berkata, kenapa ya? Kenapa? Tapi hari ini saya mau katakan, Hizkia punya Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Hari ini Raja Hizkia yang punya Tuhan itu sama dengan Tuhan yang engkau panggil hari ini. Dan jemaat Alfa Omega sama untuk bisa menikmati kebaikan Allah. Mungkin engkau sedang alami sakit dan tidak ada obatnya. Tapi katakan hari ini, engkau sebentar berdoa dengan iman dan berkata dengan iman, Tuhan, organ tubuhku engkau yang ciptakan. Kembalikan, pulihkan. Kuasamu tidak pernah terbatas. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Dan kalau kita dengan iman, saya percaya ada satu restorasi yang luar biasa Allah kerjakan. Karena kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Dan dia bekerja sesuai dengan iman saudara. Amin. Kalau engkau sakit, nyatakan imanmu pagi ini. Maka virus-virus penyakit itu akan dimatikan oleh Allah. Virus-virus penyakit itu akan keluar dari tubuhmu. Dan Allah ganti dengan sesuatu yang baru. Sesuatu pemulihan terjadi. Dan engkau tetap mengalami satu kemenangan, satu kesehatan yang luar biasa yang Allah nyatakan. Hari ini
dasari pengiringan hidup saudara pada waktu engkau sedang alami sakit. Jangan terpuruk dalam sebuah keadaan yang mungkin menyesakkan hidupmu. Dan mungkin engkau berkata, terlalu dangkal hidupku sampai di sini. Tapi hari ini Allah ingin jemaat Alfa Omega dan para pembaca online bergerak dengan iman, bukan dengan logika. Kalau engkau sedang alami sakit, pakai imanmu dan katakan kepada Allah, Tuhan, engkau Allah yang berkuasa. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia dapat bekerja di luar akal dan jangkauan kita. Dan kalau kita imani, apapun penyakit yang kita sedang alami, Dia sanggup menyembuhkan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Dia Yehova Rafa, Allah penyembuh penyakit setiap umatnya. Dasar yang kedua, untuk kita tetap memiliki satu kekuatan iman yang bergerak. Bukan pada waktu kita sakit, iman kita berkata, saya akan disembuhkan. Tetapi dasar yang kedua, arti iman yang bergerak memiliki sebuah pengertian. Walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak baik, iman kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Kita sedang alami yang tidak baik, tapi iman kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup saudara dan saya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah dasar yang menjadi kekuatan bagi setiap umat Allah pada waktu mengalami hal yang tidak baik. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Alami hal tidak baik, tapi Allah ingin kita berkata yang baik. Perjalanan hidup ini tidak akan selamanya indah. Kadangkala Tuhan izinkan kita ada di gunung, menikmati sesuatu yang baik. Tapi kadangkala Tuhan izinkan kita ada di lembah. Sesuatu yang tidak baik terjadi. Atau mungkin kita sedang ada di jalan yang rata. Semua baik. Keluarga baik. Ekonomi baik. Rumah tangga baik. Semua fine aja. Tapi mungkin tiba-tiba Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini. Seringkali kita ada di puncak gunung. Seringkali kita ada di lembah. Itulah arti sebuah realita kehidupan. Tapi pagi hari ini kita harus yakin, di balik apa yang kita sedang alami, mungkin kita sedang alami sebuah keterpurukan dalam ekonomi. Mungkin ekonomi kita sedang macet. Mungkin beban keluarga kita berat. Rasanya kita lihat tengok ke depan, rasanya tertutup. Ke belakang tertutup. Samping kanan tertutup, kiri tertutup. Rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi mari hari ini rubah cara para pandang kita. Bukan dengan logika kita membackup iman kita. Tapi biarlah hari ini kita belajar menjadi umat Allah yang memakai cara pandang bukan dengan logika, tapi iman kita membackup logika kita. Walaupun keadaan kita tidak baik, kita sedang hadapi masalah, hadapi beban yang berat, kita tetap yakin bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang baik. Dan di balik semua yang aku alami, aku akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Kalau kita yakin, iman kita bergerak, maka itu juga mendatangkan mujizat bagi kita. Kita lihat sebuah kisah tentang Ayub. Dalam Ayub pasal 1 diceritakan Ayub adalah seorang yang saleh, yang suci, tulus hati, kudus, benar di hadapan Allah. Keadaan Ayub pada waktu itu fine aja. Anaknya baik, kekayaannya luar biasa, istrinya baik, dia sehat. Tiba-tiba keadaan yang ada di puncak gunung yang dialami Ayub dirubah mengalami keadaan ada di lembah. Mengapa saya katakan ada di puncak gunung?
Tiba-tiba keadaan Ayub seperti ada di lembah. Anaknya mati. Satu kejutan lagi, berita yang tidak enak Ayub dengar. Anaknya mati. Kekayaannya habis. Istrinya belahan jiwanya bukan untuk memberikan dorongan, tapi justru mencemooh dia. Bahkan apa? Sakit barah. Sakit gatal yang luar biasa. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Sampai Ayub tidak kuat, menggaruk-garuk, terlalu gatal. Saudara bayangkan pada waktu itu, keadaan yang dulunya enak, semua baik, anaknya baik, istrinya baik, kekayaannya ada semua, tiba-tiba diubah oleh Allah, keadaannya tidak baik. Mengapa Allah bisa lakukan itu? Mungkin kau berkata Allah jahat, tidak. Justru Allah ingin menguji kadar iman dari Ayub. Apakah Ayub tetap memiliki suatu daya iman yang kokoh pada waktu dia ada di lembah? Ataukah Ayub menyerah dengan keadaan yang dia alami? Tapi kita lihat, bukan hanya pribadi Hizkia yang memiliki kadar iman yang kuat. Tapi Ayub juga satu figur yang memiliki daya iman yang kuat. Pada waktu dia alami hidup sepertinya di lembah, masalah yang berat, Ayub tetap memperkatakan bahasa iman kepada Allah. Dibuktikan dalam Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan keadaan yang sangat tidak mengenakkan. Dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Berarti pada waktu Ayub lahir, Ayub gak dibekali dengan apa-apa. Waktu lahir gak punya apa-apa. Telanjang keluar dari rahim ibuku. Kalau sekarang semua diambil, Ayub tetap berkata, terpujilah Tuhan. Apakah mudah hal itu? Tidak. Tapi mengapa Ayub bisa? Karena Ayub memiliki sebuah kadar rohani yang tidak pernah berubah, yaitu imannya. Dia tahu walaupun Allah sedang menguji hidupnya, dia tetap yakin Allah punya rencana di balik semua yang dia alami. Dibuktikan dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, akan aku timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Ayub imannya hidup walaupun keadaannya terpuruk. Dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Para ibu-ibu akan senang memakai emas yang 24 karat. Para ibu-ibu rumah tangga pasti senang mengumpulkan logam mulia. Tapi untuk menjadi sebuah logam mulia itu tidak mudah sekali. Ada satu alat, satu serbuk yang dimasukkan dalam batangan emas. Untuk emas ini menjadi emas yang murni, yaitu namanya fluk. Saudara tahu fluk? Pada waktu batangan emas ini dibakar dalam api yang panas. Dan saat yang namanya fluk itu dimasukkan, maka akan kelihatan apakah kotoran-kotoran, sesuatu yang tidak baik, untuk sebelum emas menjadi emas yang murni akan terpisah. Jelas kelihatan, tidak akan tercampur. Yang namanya fluk itu saudara, terus naik ke atas. Akhirnya mengambang ke atas. Dan emas, batangan emas yang jadi emas logam mulia itu akan turun ke bawah. Jadi logam mulia. Tapi mungkin kalau emas itu bisa berkata, aduh aku sakit, panas. Gak kuat. Mungkin Ayub berkata dengan kekuatannya, aku gak kuat. Tapi imannya berkata, aku tahu ya jalan hidupku. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Lebih baik dari waktu yang lalu. Dan Ayub itu imani. Dan terbukti imannya yang bergerak itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saat dia berkata, ya tahu jalan hidupku, imannya hidup. Maka dia tidak berhenti. Pandangan rohaninya terus bangkit. Dia memiliki iman yang bergerak. Dan hasilnya apa?
Pada waktu Ayub memiliki iman yang bergerak, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Imannya bergerak, belum mengalami apa-apa. Masih terpuruk tapi imannya tetap berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan hanya sesuatu, segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada waktu imannya bergerak, Ayub belum menikmati apa-apa dari Tuhan. Tapi imannya yang bergerak itu menggerakkan hati Allah untuk mengubah segala sesuatu. Saat dia diuji, maka Allah memberikan sesuatu di luar apa yang Ayub bayangkan. Dia mendapatkan anak kembali. Hartanya menjadi 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Imannya bergerak bukan membuat dia tidak mengalami anugerah. Tapi pada waktu imannya bergerak dan semakin bergerak, dia melihat janji Allah tidak pernah berubah. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan apa yang dimilikinya 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Mungkin engkau sedang alami sesuatu yang terpuruk hari-hari ini. Mungkin engkau mengalami beban yang terlalu berat. Rasanya gak mampu menghadapi beban ini. Rasanya tidak mampu menghadapi semua. Tapi mari hari ini jemaat Alpha Omega dan para pembaca online. Pandangan yang salah yang seringkali kita hanya berkata, mungkin hanya sampai di sini. Mungkin memang bebanku berat dan tidak ada jalan keluar. Lepaskan, tanggalkan itu. Bawa sebuah proyek imanmu kepada Allah. Gapai kekuatan Allah dengan apa? Imanmu yang teguh. Kalau Ayub dipulihkan Allah, maka jemaat Alpha Omega, apapun bebanmu yang kau bawa hari ini, Tuhan juga akan pulihkan. Tuhan juga akan lakukan sesuatu yang ajaib. Dia akan membuka pintu yang tertutup. Dan baginya tidak ada yang mustahil. God can turn trial into triumph. Allah mengubah sebuah ujian menjadi sebuah berkat. Allah mengubah air matamu menjadi sebuah mata air yang luar biasa. Engkau bukan hanya dipulihkan, bukan hanya diberkati, tapi engkau akan menjadi orang-orang yang bisa memberkati banyak orang. Mari hari ini milikilah iman yang kokoh. Tetap kuat dalam situasi dan kondisi apapun yang menghimpit hidupmu. Tetap percaya bahwa apa yang sedang kau alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan engkau akan tetap terpelihara oleh Allah. Alami kebaikan Allah sampai akhir hidupmu. Saudara mau terima anugerah Tuhan sampai akhir hidupmu? Coba lambaikan tangan. Turunkan tangan saudara. Kalau Tuhan berkata, nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil. Berarti orang yang memiliki iman yang bergerak, dia akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang kita melihat berkat apa saja yang diterima oleh orang yang imannya tetap kuat. Yang pertama, berkat yang diterima bagi orang yang imannya bergerak, Tuhan memberikan pertolongan bagi umatnya. Tuhan memberikan perlindungan bagi umatnya. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu memberi pengertian sejak kita percaya kepada Yesus, kita sudah terima anugerah Allah, kita terima kebaikan Allah. Bahkan sejak kita terima Yesus sampai nanti waktu kita dipanggil Allah, Tuhan tetap menjaga, membentengi hidup kita. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Selama kita hidup kita punya banyak aktivitas bukan? Yang bekerja,
sebagai pengusaha, karyawan, yang bersekolah, anak-anak masih muda, orang yang sudah tua, lansia, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Setiap aktivitas kita tidak pernah dibiarkan Allah. Kemana kita melangkah pada waktu pagi hari dan sampai petang kita kembali ke rumah, Allah tidak pernah tinggalkan saudara. Allah tetap menjaga dan membentengi kita. Kita aman. Kalau suamimu pergi, jangan takut, aman dalam lindungan Allah. Kalau istrimu pergi, engkau berkata aman dalam lindungan Allah. Kalau anakmu mungkin sedang kuliah di luar kota atau di luar negeri, engkau berkata aman di dalam lindungan Allah. Sebab Allah berkata Tuhan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Apakah cukup dari situ? Tidak. Allah kita itu sempurna menyatakan berkat-Nya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki iman yang bergerak, bukan hanya Tuhan memberikan perlindungan bagi umatnya, tapi Tuhan memberi berkat spesial bagi umatnya. Apa berkat spesial itu? Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan. Saudara, kalau saya ada kunjungan kepada orang-orang sakit, saya betul-betul lihat mereka berbelas kasihan. Pada waktu saya ada di kota Semarang, saya berhadapan dengan seorang anak muda yang baru berusia 33 tahun. Tapi mengalami gagal ginjal. Waktu itu hamba Tuhan yang mengundang saya berkata, Om tolong doakan. Pulihkan imannya yang rapuh. Waktu saya melihat kurus. Wajah yang dulunya tampan berubah, kulit berubah. Makan tidak bisa. Melalui sebuah alat yang dinamakan sonde dimasukkan ke mulutnya. Dia menderita. Dia tidak bisa menikmati hidup. Kalau engkau hari ini ada di tempat ini, tubuhmu sehat, engkau menikmati detak jantung yang baik yang Allah beri. Engkau menikmati napas yang baik. Satu tanda Allah sangat baik kepada jemaat Alfa Omega. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Selama hidup engkau menikmati kebaikan Allah. Bukan hanya menikmati kebaikan Allah di dunia ini. Tapi sampai waktunya kita dipanggil Allah. Kita bukan jadi orang yang malang, orang yang celaka. Tapi kita menikmati surga. Itu tujuan kita yang terakhir. Kita menikmati kebahagiaan. Bersyukurlah kalau hari ini engkau ada di bait yang kudus. Ceritakan kepada teman-teman seiman yang mungkin mulai malas datang ibadah. Ceritakan kepada keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Ayo kita ibadah. Kita masih menikmati sesuatu yang baik. Dan kalau kita mau, kita menikmati janji itu. Kiranya anugerah Allah dan kebaikannya akan menyertai saudara dalam menghadapi apapun. Tetap miliki iman yang bergerak. Supaya apa? Perlindungan dan kebaikan Allah menyertai engkau. Bukan hanya hari ini, tapi esok dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman Allah. Bawa hidupmu kepada Allah. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kau bawa hari ini. Setiap orang pasti memiliki sebuah pergumulan. Apakah itu anak muda? Apakah itu orang yang sudah berumah tangga? Apakah orang yang sudah lanjut usia? Dalam hidup ini pasti ada sebuah pergumulan.
Tapi ingat, bawa pergumulanmu dengan imanmu kepada Tuhan hari ini. Kalau engkau sakit, utarakan kepada Tuhan dengan imanmu penyakitmu. Kalau engkau terpuruk dengan ekonomi, katakan imanmu kepada Allah. Kalau jalanmu tertutup, katakan kepada Tuhan hari ini. Kalau usahamu mulai tidak baik, katakan dengan iman. Hari ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib bagi hidupmu. Bangkit berdiri. Katakan dengan iman. Ulang dengan sebuah kejutan kemenangan. Sebuah mujizat. Dan itu akan terjadi saat engkau menyembah Tuhan. Seperti Hizkia meratap kepada Allah. Allah vonis mati. Allah bisa rubah 15 tahun. Seperti Ayub yang terpuruk. Habis. Tidak ada jalan. Tapi Allah bisa rubah Ayub. Hari ini Allah juga nyatakan bagi jemaat Alpha Omega. Juga para pembaca online dimanapun berada. Engkau punya Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah oleh Hizkia. Tuhan yang dipanggil oleh Ayub. Tuhan juga yang sama. Tidak pernah berubah. Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah oleh jemaat Alpha Omega. Dia juga Allah yang sama. Tundukkan kepala. Dia ada di sini. Saya akan mengajak saudara untuk memuliakan Allah. Bahwa hidup kita ada di dalam kendali Allah. Saya akan memuliakan Tuhan. Saudara tunduk kepala dan renungkan sebuah pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Nyanyi dengan iman. Nyanyi dengan kesungguhan hati. Engkau sedang berhadapan dengan Allah si pemberi hidup itu. Dia tidak pernah berubah. Dia sungguh ajaib dan dahsyat. Oh yes Lord. Aku percaya. Siapa yang pagi ini percaya akan mujizat Allah akan terjadi? Angkat tanganmu. Gapai sesuatu yang Tuhan membuat hari ini. Engkau punya Tuhan yang sama. Mungkin kau sedang terpuruk, jalanmu tertutup, tidak ada harapan. Ingat hari ini ada Yesus. Oh, katakan aku percaya. Yes Lord, Engkau dahsyat, Engkau baik. Ialah sangkala batakala balaba. Kira lama ya sangkala batakala balaba. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Terus
katakan dengan iman, aku percaya. Yang sakit, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tanganmu. Dia penyembuh. Dia Yehova Rafa. Hari ini kuasanya akan bergerak. Engkau pulang dengan sebuah kesembuhan. Pulang dengan mujizat. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Oh. Yes Lord. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia ada di sini. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa Yesus. Kira basangka batakala bala bala. Kira labaya sangka batakala bala bala bala. Sembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Si memberi anugerah. Jangan pulang seperti waktu kau datang. Tapi biarlah engkau pulang sebentar dengan mujizat Allah. Oh yes Lord. Engkau bekerja Roh Kudus. Jamah setiap orang-orang yang sedang memerlukan pertolonganmu. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Siapa yang percaya hari ini mujizat akan terjadi? Lambaikan tanganmu. Kalau engkau sakit, percayalah ada di rumah ini. Di rumah Tuhan penyakitmu sudah disembuhkan. Penyakitmu sudah diangkat oleh Allah. Engkau pulang dengan kesembuhan, dengan mujizat. Oh. Ilama sangka natakalama yasik ya lama-lama. Ilama sangka natakalama. Jangan batasi kehadiran Allah. Sembah Dia, puaskan Tuhan. Puaskan Tuhan dengan penyembahanmu. Siapa yang alami jalan buntu? Mungkin secara manusia, akal. Tidak ada jalan keluar. Engkau terpuruk. Tapi hari ini, Dia sedang turunkan tangannya. Dia sedang buka jalan. Bebanmu yang berat diangkat oleh Allah. Saat engkau bergantung sepenuh kepada Allah, Dia membuat kehidupan itu ada di tempat ini. Roh Kudus, jamah. Roh Kudus jamah. Roh Kudus mulai menjamah. Mari. Roh Kudus jamah umatmu. Puaskan umatmu. Oh. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Roh Kudus, bergeraklah di tempat ini. Oh. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Oh. Yes Lord. Yes Lord. Oh. Engkau sungguh ajaib. Yesus, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Angkat kedua tanganmu. Tanda engkau menyerah dalam rencana Allah. Kalau engkau menyerah dalam rencana Allah, Dia akan turun tangan pagi ini. Dia akan turun tangan saat engkau menyembah kepada Allah. Dia akan turun tangan. Dia akan puaskan engkau. Dia akan pulihkan hidupmu. Dia akan sembuhkan penyakitmu. Dia angkat bebanmu. Dan kau pulang dengan sukacita. Dengan sorak-sorai. Oh. Yes. Aku percaya
ada mujizat. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan lembut katakan, aku percaya ada mujizat. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Raih janji Tuhan. Katakan dengan iman. Oh Yesus, Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh luar biasa. Bekerjalah hari ini Tuhan. Bekerjalah dalam ibadah pagi ini. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Yes Lord. Aku percaya ada mujizat. Oh Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhanku dahsyat. Mari angkat tangan kananmu. Katakan sama Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Mari lagi katakan, mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Dia mujizat bagi kita. Ku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada tepuk tangan bagi dia. Dia mujizat bagi kita. Dia hadir, dia ada, dia menjamah setiap kita, dia pulihkan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami mau taat kepada firman-Mu. Engkau mujizat bagi kami. Tapi Engkau ingin kami punya iman yang terus bergerak. Tidak diberhentikan dengan persoalan dan masalah. Terpujilah Engkau. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya setiap kami sebentar pulang dengan terus diberkati oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita.